Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usmiantini, SPD SD. Saya adalah guru di UPTD SDN Sendang Reja, Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 PGSD di Universitas Negeri Malang tahun 2022. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu kegiatan praktik pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah saya pada siswa kelas 6 di UPTD SDN Sendang Reja, Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan. Berikut kegiatan praktik pembelajaran saya. Selamat. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh lebih bermanfaat. Kepada ketua kelas, ibu minta untuk memimpin temannya berdoa. Ayo doa mulai. Meningkatkan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Yuk, silakan berdiri untuk lebih semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, kita masih semangat untuk belajar? Kita mulai dulu dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Selanjutnya ibu punya gambar, silahkan dilihat ke papan ke layar terlebih dahulu. Kalian tahu? Lampu. Oh, itu lampu. Iya. Kipas angin punya di rumah, kipas angin? Fungsinya untuk apa? Mendinginkan. Ketika pulang dari bermain berkeringatan, menyalakan kipas angin tinggal pendingin. Selanjutnya ada gambar kulkas. Fungsinya untuk apa?
Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui membaca teks, siswa mampu menguraikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang listrik pengubah wajah dunia dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyusun informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca melalui peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan pada senter, siswa mampu menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya pada rangkaian listrik sederhana dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat adalah setelah mengamati senter, siswa mampu membuat senter sederhana dengan benar. Jadi kali ini kita akan membuat karya sebuah senter. Kita akan menyimak sebuah video. Ibu punya video, silakan dilihat. Gambar apa yang kalian tonton? Lampu. Siapa yang menemukan lampu? Kira-kira siapa yang menemukan lampu dulu? Yang menemukan listrik siapa? Michael Faraday dulu menemukan listrik. Kira-kira bagaimana arus listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah sehingga bisa menyalakan lampu? Ada yang bisa? Pakai kabel. Oke, terus disambungkan pakai kabel. Terus hari ini kita akan belajar bagaimana cara listrik itu bisa menyalakan alat-alat listrik yang ada di. Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Di sini untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Yang ibu sebutkan namanya, silakan pindah ke tempat duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1 Laila, Putra, Dinda, dan Andika. Silakan duduk di tempatnya untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 terdiri dari Vicky, Ena, Vicky, dan Nabil. Silakan duduk kelompok Putri maksudnya. Sedangkan kelompok 3 Haikal, Roisul, Sakul, dan Fahad akan duduk di meja kelompok 3. Bagikan LKPD untuk kalian bahas bersama teman kelompoknya. Silakan kalian baca, buka LKPD-nya, dan untuk kegiatan pertama yaitu kalian akan membaca sebuah teks eksplanasi yang berjudul Dunia Dunia mengubah listrik mengubah dunia. Silakan dibaca dalam hati. Sudah membaca di dalam hatinya? Sudah. Baik, sekarang ibu minta salah satu siswa untuk membaca yang keras
Siapa yang mau membaca? Saya. Baik, Laila, silakan baca yang keras dan temannya yang lain tolong didengarkan dan disimak. Kita wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada di media perantara. Gelombang elektromagnetik berbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada penera tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atas untuk tempat dudukan lampu atau dinding di rumah untuk sekolah dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik. Terima kasih untuk Laila sudah membacakan teks eksplanasinya. Selanjutnya silakan dijawab itu pertanyaan-pertanyaan tentang teks eksplanasi yang barusan kalian baca. Silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Yuk, diskusikan pertanyaan itu tentang listrik. Masalah yang akan disampaikan oleh penulis. Penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Pertanyaan pertama, siapa yang mau menjawab? Fitri, silakan Fitri. Selanjutnya untuk paragraf 4, siapa yang mau jawab? Oh ya, untuk yang kalian jika jawabannya kurang lengkap atau jawabannya kurang baik, silakan diperbaiki sesuai dengan jawaban temannya kalian. Tidak apa-apa ya. Nah, untuk paragraf 4, siapa yang mau jawab? Ya, silakan nih. Ibu punya alat listrik. Salah satunya kalian tahu apa ini? Ya, Ibu akan membagikan
saja. Isikan sesuai gambarnya itu. Yang nomor 1 apa? Gambar nomor 2 apa? Gambar nomor 3 apa? Dan yang gambar nomor 4 itu apa? Silakan diskusikan. Fungsinya juga untuk apa? Silakan dituliskan di situ. Untuk sebelum kita membuat center, kita akan lihat dulu bagaimana cara kerja center itu sehingga bisa menghasilkan cahaya. Kita lihat videonya dulu. Coba. Bagaimana proses perjalanan arus listrik pada aliran listrik senter? Perhatikan penjelasan berikut. Dihasilkan cahaya pada senter. Silakan disimak. Komponen utama senter yaitu terdiri dari baterai, lampu, kabel, dan saklar positif baterai. Agar kabel tembaga bisa terputus dan tersambung, maka dipasang saklar. Tanda negatif pada baterai menunjukkan yang memiliki muatan elektron yang lebih besar dibandingkan dengan kutub yang bertanda positif. Elektron mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif melalui kabel tembaga. Dengan demikian, kabel tembaga ini berperan sebagai konduktor. Pada kabel tembaga terdapat saklar yang berfungsi memutus dan menyambungkan kabel tersebut. Pada saat kabel tembaga dalam posisi tersambung, maka elektron akan bisa mengalir menuju kutub positif baterai dan melewati lampu. Saat lampu dilewati aliran elektron, maka lampu akan menyala. Namun, pada saat kabel tembaga dalam keadaan terputus, posisi saklar off, maka elektron tidak bisa mengalir menuju ke kutub positif, sehingga tidak ada aliran elektron dan lampu tidak bisa menyala. Ini adalah cara merangkai nanti untuk membuat senter sederhana. Silakan disimak cara membuat senternya agar kalian mudah. Di LKPD sudah ada caranya, tapi silakan simak videonya agar lebih jelas. Pertama, susun baterai menjadi satu secara seri. Ya, disusun secara seri. Dilakukan pakai isolasi. Selanjutnya, hubungkan kabel pada kutub positif baterai sama. Ya, kita akan membuat sebuah senter sederhana dari bahan botol bekas air minum. Kemarin sudah Ibu minta kalian untuk bawa, sudah disiapkan? Sudah. Silakan dikeluarkan alat dan bahannya untuk membuat senternya. Silakan langkah-langkah kegiatannya, silakan lihat pada LKPD-nya. Di LKPD-nya sudah ada langkah-langkah kegiatan membuat senternya. Baik, kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat senter sederhana ini? 30 menit. Ya, 30 menit cukup? Cukup. Baik. Ya, kita mulai.
Awas bro. Bagi ke meja pak. Kena aku ya. Meja. Jadi sini. Halo. hasil karyanya untuk dipresentasikan
menjelaskan hasil karya senter sederhananya. Kepada kelompok 1 silahkan maju. Teman-teman, ini hasil kelompok 1. Ini namanya lampu. Ini di dalamnya ada kabel, ada baterai, dan di sini ada saklar. Saklar berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan. Dan lampu berfungsi untuk memberi cahaya lampu. Dan baterai berfungsi untuk menghasilkan listrik. Itulah penampilan dari kelompok 1 dan senternya menyala berhasil. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2. Ini hasil kelompok 2 center dan ada lampu di sini dan ada saklar untuk menghidupkan dan mematikan lampu, dan di dalamnya ada baterai dan juga ada kabel. Ya, senter dari kelompok 1 berhasil menyala, kita kasih. Kelompok 2 berhasil menyala, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Hai anak-anak, ini karya hasil kelompok 3. Bagus kan? Bagus! Ini ada lampu, dan ini ada baterai, dan kabel, saklar untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Bagus kan? Ya, itulah karya dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan. Senternya sudah kalian buat dan berhasil. Apa saja bagian-bagian atau komponen-komponen dari senter tadi? Lampu, Ada lampu, baterai, kabel, saklar. Apa fungsinya masing-masing itu? Kabel berfungsi untuk apa? Menyambungkan arus listrik dari baterai menuju ke lampu. memberi cahaya. Nah, lampu berfungsi untuk menghasilkan cahaya dari senter. Yang ketiga ada apa? Saklar. Saklar fungsinya apa? Untuk mematikan lampu. Menghidupkan dan mematikan lampu listrik sehingga lampu bisa nyala dan mati. Kalau saklarnya dinyalakan, arus listrik mengalir sehingga lampu menyala atau mati? Menyala. Nah, ketika saklar dimatikan, arus listriknya dari baterai tidak mengalir ke lampu, sehingga lampunya menyala atau mati? Mati. Itulah fungsi saklar. Selanjutnya ada apa yang warna tadi panjang? Kabel. Fungsinya apa kabel? Arus listrik dari baterai ke lampu. Ya. Ibu ucapkan bagus sekali karya kalian, dan kalian sudah berani untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil karya lampu senter kalian. Nah, lampu senter ini dirangkai secara apa? Menggunakan rangkaian seri. Baterainya dirangkai secara seri karena disusun secara seri atau sejajar.
utamanya ditemukan oleh yang namanya Michael Faraday. Dia melakukan penelitian dan menemukan bahwa listrik itu berasal dari gelombang elektromagnetik. Dan kita dapat memanfaatkan adanya listrik ini untuk kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya untuk apa? Menghidupkan lampu, menyalakan kipas angin, menyalakan TV. Tapi untuk menyalakan semua itu dibutuhkan alat komponen listrik. Apa saja yang diperlukan untuk bisa nyala? Meskipun nyala listrik diperlukan kabel untuk menyalurkan arus listrik. Terus ada apa lagi? Sumber listrik diperlukan. Contohnya kalau pada senter adalah baterai. Terus apa lagi yang berguna untuk menyalakan dan mematikan listrik? Saklar. Itulah beberapa komponen listrik dan fungsinya juga. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Stop. Kita akan memberikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Ya, demikianlah kegiatan hari ini. Ada pertanyaan atau kesulitan? Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat dan juga mendapatkan keselamatan dalam perjalanan menuju ke rumah. Silakan kepada ketua kelas dipimpin namanya berdoa. Baik, tetap semangat untuk belajar di rumah dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Ibu Ayi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.